Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelumnya saya mohon maaf, suaranya ngalalap. Mungkin karena cuaca dingin atau bagaimana Allah. Hari ini kita akan membahas kitab Zadul Ma'ad, Sirah Nabawiyah. Terakhir kita membahas tentang makanan Rasulullah SAW. Ya itu ya, Pak tidak salah. Hari ini kita akan membahas apa saja yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Halaman 142, mau gaduh mau enggak? Waslun kadzalika kana hadiyu wa siratuhu fi ta'am. Dalam kitab ini disebutkan makanan pun bagian dari sirah. Jadi bukan hanya petunjuknya saja dalam agama, bukan hanya ibadahnya, bukan hanya perjuangannya, tetapi bahkan makanan dan kegemarannya juga bagian dari sirah. Karena sebagian ada yang berpendapat bahwa yang namanya sirah atau sunnah itu adalah yang berkenaan dengan ibadahnya saja. Tapi kalau kita lihat kitab ini, bahkan makanan pun bagian dari hidayatun nabi au hadiyun nabi dan siratun nabi, bagian dari sirah dan petunjuk jalan hidup Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu selalu mengikuti Nabi, bahkan napak tilas setiap apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi dulu pernah jalan di jalan ini, maka Ibnu Umar melakukan jalan seperti itu sepeninggal Nabi SAW. Apabila Nabi pernah duduk di satu batu misalkan, Ibnu Umar kalau duduk di batu itu. Nabi pernah melangkah, bahkan kalau di pasir itu ada jejak langkah Nabi, Ibnu Umar langkah naik nurutan, plak 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 supaya kaki nanti sama, dituruti semuanya. Itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Makanya beliau itu dikenal dengan orang yang paling memegang sunnah. Yani asyadun nasi tamassukan bisunnah. Orang yang paling memegang sunnah, komitmen dengan sunnah, itu Ibnu Umar. Kenapa? Karena beliau itu sampai langkah kaki Nabi pun diikuti. Langkahnya bagaimana tuh diikuti. Berapa jarak langkahnya tuh diturutkan. Duduk di batu mana diturutkan. Itu Ibnu Umar. Makanya beliau itu punya gelar yang namanya silsilah zahabiyah, sanad yang paling berkualitas dalam ilmu hadis. Zahab itu emas, jadi golden sanadnya itu Ibnu Umar. Kalau kita punya golden sanad Ibnu Umar. Sekarang lagi ramai golden visa ya, untuk beberapa negara agar TKA dan tenaga kerja asing mudah ke Indonesia. Beberapa negara ada yang namanya golden visa. Mudah-mudahan tidak jadi motorot buat kita. Ya. Karena sudah banyak yang menceritakan bahwa golden visa untuk TKA ke Indonesia itu berpotensi kedepannya itu akan buruk, baik dalam dunia kerja maupun Islam. Nah, dalam bersanad, dalam riwayat kita mengenal namanya silsilah zahabiyah, dan itu dipegang oleh Abdullah bin Umar bin Khattab alias Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena beliau itu asyadun nasi tamassukan bisunnah, orang yang paling istiqomah, komitmen, konsisten, dan selalu menjaga dengan kuat sunnah Rasulullah SAW. Jalannya, makannya, jarak langkahnya, batu mana yang ditinjak, kayu mana yang diduduki, kayu mana yang ditempel, kayu mana yang dilihat, itu Ibnu Umar selalu ngikutin. Nabi pernah duduk di sini diikutin, Nabi pernah melangkah ke sini diikutin, jarak semuanya diikutin. Nabi sholat di belakang tiang diikutin di belakang tiang.
Nabi sholat di tembok mana diikuti. Itulah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Nah, kitab ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa di antara sunnah Rasul bukan hanya ibadahnya saja, tetapi juga cara makannya. Makannya, apa yang dimakan, apa yang disukai, itu juga bagian dari sunnah. Makanya dalam kitab ini Ibnu Qayyim menyebutkan kana hadiyun nabi wasiratuhu apa at-ta'am, bagian dari hidayah atau petunjuk Nabi, dan juga siratuhu, sunnah Nabi, sirah Nabi SAW adalah tentang makanan. La yaruddu mawjudan. Kita uraikan sebelum menyebutkan apa saja kegemaran beliau. Kita sebutkan dulu bagaimana sikap beliau kepada makanan. Yang pertama, la yaruddu mawjudan, tidak pernah nolak yang ada. Nabi itu dalam makanan tidak pernah menolak yang ada. Jadi saya bahasa orang. Wala yatakallam mafqudan, teu ngayang-ngayakeun. Jadi taraneangan teu aya kita orang makan kadang di warung teh. Macicia segala aya gitu kan. Kalah nanya aya ieu teh cumi padahal itu warteg makanya cumi. Jadi Rasul itu sifatnya tidak nyari yang tidak ada. Bahasa Sunda nama teu ngayang-ngayang teu aya. Ternyata kadang sifat orang mun meulina naon teh ngayakeun teu aya. Gitu di warteg dan yang teu aya. Intina mah teu meuli datang asup ka warteg dan emang geus selera akhirna mah nanya teu aya supaya indit gitu kan. Nah, Rasul itu la yaruddu mawjudan wa la yatakallam mafqudan. Tidak nolak yang ada, teu nolak nu teu aya, teu nolak nu aya jeung teu neangan nu teu aya. Itu sifat Rasul dalam hal makanan. La yatakallam, tidak mencari, tidak menanyakan, tidak ngaya-ngaya, mafqudan, sesuatu yang tidak ada. Jadi beliau itu bersahaja sekali. Fama qaruba ilaihi syai'un minat thayyibat illa akalahu. Apapun yang disodorkan kepada beliau selama itu thayyibat dimakan. Illa an ta'afahu nafsu, kecuali yang tidak dimaui oleh seleranya. Tidak dimakan. Fayatrukahu min ghairi tahrim, tapi tidak mencela dan tidak melarang orang lain tidak memakannya. Wa man aba ta'aman wa ma aba ta'aman qad, tidak pernah mencela, mengumpat, ngomentari makanan beliau enggak pernah. Kalau suka dimakan, kalau enggak ditinggalkan, tapi tidak melarang orang jangan makan ini, kamu tidak baik makan ini, kamu tidak. Rasul itu demikian. Inistahahu akalahu, kalau beliau punya syahiyah, punya selera, dimakan. Wa ila tarakahu, kalau tidak ditinggalkan saja. Kama taraka aklan dhab lamma lam ya'tadhu wa lam yuharrimu 'ala ummah. Kejadiannya pernah zaman Rasul beliau disuguhi daging bayawak. Tos dina piring. Tos kantu nyolek mam begitu tah. Sahabat menyiapkeun. Tapi beliau tidak memakannya. Tapi tidak melarang sahabat memakannya. Silahkan kamu makan aja. Aku mah tidak suka daging seperti itu. Bal ukila ala mahidati wa huwa yanzur. Bahkan sahabat makan daging bayawak itu di depan Nabi, Nabi melihatnya. Tapi Nabi tidak mau makannya karena Nabi tidak suka daging bayawak. Aya nu resep daging bayawak gitu Pak. Itu aya di sama jarang. Tapi sahabat meresep daging bayawak. Nabi mantep. Silahkan kamu makan aja, saya mah tidak. Nah, sikap kita pun kalau lihat makanan yang tidak suka, cukup tinggalkan saja, tidak usah dimakan. Tapi jangan menginginkan orang lain supaya dia menjadi tidak selera, tidak makan, akhirnya ditinggalkan makanan, tidak ada yang makan. Itu cara Nabi, sifat sikap Nabi kepada makanan. Ya. Sekarang apa saja yang beliau gemari dari makanan? Ternyata beliau itu suka seluruh makanan kalau kita lihat. Jadi model orang jelnu anu tipikalna beuki sagalana eta nyontoh sunnah Rasulullah. Tapi anu thayyib, anu baik, anu halal. Satu, wa akalal halwa wal asal. Beliau suka yang manis-manis dan madu. Halwa itu yang manis-manis, wal asal dan madu.
Beliau suka sekali. Wa kana yuhibbuhuma, dan sangat mencintainya. Bahkan minuman yang paling beliau sukai adalah minuman yang dingin dan manis. Beliau sangat favorit minuman dingin dan manis. Al-barid al-hulu, al-baridul hulu. Barid dingin, hulu manis. Beliau suka sekali. Ulah ini nyoba teh pucuk harum. Daya zaman dulu. Tapi maksudnya adalah minuman yang manis dan dingin. Biasanya itu rendaman kurma biasanya. Rendaman kurma lalu dibungkus pakai kendi, ditutup pakai kain, dibanjur kainnya pakai air, itu dingin luar biasa. Saya pernah sering bahkan dulu waktu di Sudan minum seperti itu. Kalau ada air ditutupkan, kalau air diwadahin kendi, lalu ditutup dengan kain, kainnya dikasih air, dalam beberapa menit atau mungkin beberapa 1 jam 2 jam itu dinginnya dingin segar. Segarnya ngalahin kulkas. Kalau kulkas mah dingin, kalau ini mah segar. Silahkan dicoba, beli kendi, isi air, kendina tutup ku kain. Kalau kendi kecil ku kos kaki, basihan kos kaki na. Kos kaki nu anyar, ulah kos kaki nu kurut piket ulah. Kos kaki nu anyar. Caian kos kaki na. Itu kita dulu kadang botol bekas air mineral Aqua itu yang gede, isi air, bungkus ke kos kakinya kasih cair, lalu simpan di bawah kasur atau dekat lemari. Besok diminum itu segar, atau sore diminum segar. Alternatif minuman di padang pasir, pengen dingin seperti itu. Kalau pengen manis, cemplungkan korma, ulah 1 kilo cekap kilo hiji itu langsung bungkus. Jadi Rasul itu minuman yang paling digemarinya adalah dingin manis. Tapi ingat, Rasul itu geraknya banyak. Jihadnya bagi 8 kali setahun. Terus yang non jihadnya, yang tidak diikutinya juga ngatur komando tapi tidak ikut, itu hampir totalnya 36 kali ekspedisi perang jihadnya. Jadi badannya gerak terus. Kudanya juga latihannya aktif terus. Latihan panahnya aktif terus. Jadi si gula itu jadi energi, makanan jadi energi. Kurang mah amis natuluy sare wae. Manis natuluy ngopi wae tapi beureum wae nya ngabuyang jaga waktu teh. Ngabudigan badan. Nah itu ngikutin manisnya, tidak ngikutin geraknya. Ngikutin dinginnya, tidak ngikutin geraknya. Maka Nabi itu sangat mensukai makanan yang manis dan dingin. Wa akala lahmal jazur, suka sekali daging kambing. Daging kambing. Wadaan, dan juga kambing. Tapi itu ada beda jenisnya, ada jazur kambing dan ada toan juga kambing. Mungkin kita domba dan kambing. Embe dan kambing. Embe dan domba. Domba dan embe, beliau sangat menyukai itu. Embe mah yang jenggotan ya? Ya. Kalau domba yang berbulu, bukan seperti itu ya? Ya, keriting. Patokannya begitu. Abang sering. Dan saya juga jenggotan untuk membedakan gitu kan. Kalau di kita itu kalau kambing yang kayak Garut itu kalau tidak salah yang jenggotan. Tapi 3 lambar 4 lambar kan itu. Kalau domba yang berbulu, keriting. Nah, Nabi dua-duanya suka. Doan dan jazur. Ayo tuh berang ya. Ayo untuk kita kapan? Nanti kalau sudah tamat bab sholat, kita musola, kita mencit tambahin kena, mencit tahu lah gitu. Itu adalah jazur doan. Beliau suka dua-duanya. Wad dajaj, suka ayam juga. Dajaj. Kampung mereka pastinya. Jangan tanya kok di Mekah ada ayam, ada buah-buahan. Itu sudah janji Allah kepada Nabi Ibrahim, karena doanya seperti itu. Allahumma rzuq hadzal balad warzuqhu min kulli tsamarat. Ya Allah, jadikan Mekah ini ij'al afidatan nastahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan kota Mekah ini orang hatinya selalu merindukan. Makanya orang kalau ke Mekah pasti pengen lagi. Itu sudah doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan hati manusia selalu merindukan kota Mekah, yang pertama. Yang kedua, warzuqhum min kulli samarat, dan limpahkan kepada orang Mekah seluruh macam buah-buahan. Segala ayah Pak, timimiti buah delima, buah zaitun,
Tapi ka jengkol bencoy arahnya di itu. Hiris aya nandai tah. Leunca aya, roa aya, cecendet duka cecendet. Da sanes buah eta mah. Aya sadaya. Tapi kantos ka pasar di Mekah eta nu ngaranna bencoy nu selalu aya. Cek abi teh ieu bencoy di mana? Weh nah dari mana ini bencoy? Oh, jauh di Baro. Duka di luar bukan rumah gitu. Tapi Allah datangkan ke Mekah. Aya sadaya. Bade milih naon aya muncang katuncar aya sadaya. Teu aya di Mekah. Justru di urang kadang hese. Ayeuna coba sekarang nyari bonteng belewah, bonteng suri. So ayeuna udah susah nyari ke mana. Di Mekah mah nyanding aya. Bonteng badang teh. Semangka koneng kudu nyangan heula urang Mekah mah. Di Mekah mah segala aya. Itu sudah doanya Ibrahim alaihissalam, warzuqhum min kulli samarat. Ya Allah, anugerahkan orang Mekah seluruh buah-buahan. Mata kaya di situ. Pami pada wisata buah ke Mekah, sekalian umroh. Pilih pada bikin acar itu, acar buah, salad di Mekah lebih lengkap. Saya buah delima di sana. Buah delima banyak di sana ya, rumah. Kemudian walah muhimaril wahsy wal arnab, kelinci juga beliau suka daging kelinci. Di kita hanya ada di Lembang. Aya sate kelinci 13.000. Itu tinggal berenang sampai asal. Menatahkannya bisa 8.000 lah. Jadi nggak akan cukup. Eta tahun 2008. Akhirnya karena dolar Amerikanya naik, ya mungkin dibesin 15-an sate kelinci. Sesekali perlu hitung-hitung ngikutin apa yang dimakan Rasulullah SAW. Ayo loh ya. Kalau bang gitu ya. Mungkin ya namanya kelinci. Wa ta'amul bahri, sipun-sipudan beliau paling suka. Makanan laut. Anda kan Mekah ke Jeddah kan cuma 1 jam. Makanya Nabi nyuruh kita berenang latihan. Jangan dianggap kok latihan renang di Mekah. Di mana tempatnya? Nah, kalau yang tahu Mekah ke Jeddah cuma 1 jam. Dan itu Laut Merah. Latihan renang di sana, sipun di sana, ikan-ikan laut banyak di sana. Jadi ibaratnya mau kalau ingin makan daging laut tuh Nabi tinggal ke Mekah. Atau nunggu tinggal ke Jeddah. Atau nunggu pedagang dari Jeddah masuk Mekah bawa ikan. Gitu. Jadi nelayan itu menjajakan ikan-ikan yang diasinkan tentunya biar awet. Itu datang ke Mekah. Kalau mau orang Mekah langsung ke Jeddah beli ikan-ikan di sana. Jadi Nabi menyukai makanan laut. Bahkan di ayatnya ada wasaidul uhilal musaidul barri wal bahar. Dihalalkan bagi kalian buruan darat. Dan juga ada disebutkan di tempat lain itu tentang laut, bahwa laut itu mengandung ikan-ikan yang baik, ikan-ikan yang bagus. Rasul menyukai ta'amul bahar, makanan laut. Wa aklu syawa, wa akala syawa. Syawa itu segala hal yang dibakar beliau suka. Segala yang dibakar suka. Domba belum, ya, belum domba, belum ayam, belum kambing, belumnya sate lah. Syawa itu masdarnya. Kalau sesuatu yang dibakarnya namanya masywi. Dari kata syawa. Itu daging bakaran. Beliau suka daging yang dibakar. Ikan bakar, kambing bakar, beliau suka. Di kita mah kan jagung bakar ya. Di sana mungkin jarang ini kan jagung bakar. Wa akala rutaba wa tamra. Beliau suka makan rutab, kurma muda dan juga kurma yang sudah tua. Jadi kurma muda, kurma tua beliau suka. Wa syaribal labana khalisan wa masyuban. Beliau suka minum susu murni dan susu campur. Dua-duanya suka. Fermentasi juga. Jadi kurma muda, kurma tua beliau suka. Maka kita pun dianjurkan untuk memakan sesuatu yang muda, sesuatu yang tua.
Nu ngora aya nu kolot aya tak itu bahasa Arab. Komplit. Ini rano Pamili canda. Jadi orang teh nu ngora kudu beuki, nu kolot kudu beuki. Pamili tarik ka babinya mah bisa wae. Resep nu ngora, resep nu kolot oge. Ulah aya nu ngora nu kolot ditinggalkeun. Ulah tibalik nu ngora ditelantarkeun nu kolot dua-duana. Nu ngora dirawatan, nu kolot diampihan. Jadi lengkap diampihan. Diampihan. Ada mau udah naras lah. Punten, makan kuping udah kecil suaranya. Gitu. nggak ada kue balon. Wasawik. Sawik ini semacam bubur lemu. Nabi itu suka model bubur lemu. Bubur lemu. Jadi semacam gandum atau terigu ditaburin air, susu atau air madu, itu beliau suka sekali. Bubur talbina itu varian dari susu yang menjadi semacam keju ya begitu. Talbin dari kata laban. Laban itu diambil kata talbina sehingga sesuatu yang berbahan susu. Itu kesukaan Nabi juga susu. Wal asalu bil ma. Kadang beliau itu nyicipin madu murni, kadang juga beliau itu madu dilarutkan dengan air. Jadi dua-duanya dilakukan. Bade ditotor mangga, bade dicampur mangga. Madu. Tapi madu nu paling dahsyat mah madu Yaman. Eta sasendok teh langsung badan teh panas lah. Langsung mageter. Pokoknya mau langsung ngabret ka rumah pokoknya. Gerang. Tapi nya gitu sebotol kecilnya tuh 1 juta segini. 300 real segini. Namanya cider Yamani. Cider Yaman itu mahal sekali. Kalau mau asli belinya dari mahasiswa yang kuliah di Yaman bawa ke Mekah. Itu asli cidernya. Asli banget. Itu di atas 1 juta. Setengah wadah seperti ini. Tapi sasendok nantinya gitu. Dahsyat. Kalau di kita ada jualan cider Yaman harganya murah, dipastikan itu sudah campurannya banyak sekali. Madu lombok dong. Lombok udah lihat segala ini. Itu namanya cider Yaman. Jadi si madunya tuh mengkonsumsi pohon cider di gurun pasir. Jadi langka sekali. Langka sekali. Black Mamba kalah bukan? Black Mamba ala Afrika itu kalah. Kan obat kuat Afrika Black Mamba. Nah dengan cider Yaman kalah. Sama-sama produk gurun ya. Sama-sama dari gurun. Bedanya ini madu gurun, kalau Black Mamba itu semut gurun. Pokoknya nuti gurun mah karuat ya buat. Segala rupa. Cider Yaman. Wasyariba naqi'ut tamar. Wasyariba naqi'at tamar. Naqi'at tamar itu rendaman kurma. Beliau suka sekali. Bahasa orang nanti infusan kurma ya. Air infus tapi kurma. Ada gelas, masukkan kurma 3 biji, kemudian setelah dingin diminum, itu segar sekali. Kalau kurma muda hati-hati, kalau melebihi masa fermentasi jadi alkohol. Makanya khamr itu kan ada yang dari anggur, ada yang dari kurma. Di zaman Nabi, orang-orang Quraisy itu minum khamrnya itu dari perasan kurma. Yang difermentasi dalam waktu tertentu itu jadi khamr yang berkualitas. Makanya kita waktu mahasiswa, kalau ada mahasiswa metikin pohon kurma yang muda kan banyak tuh. Itu imma wa imma, kemungkinannya dua. Imma jadi khamr ujungnya, imma jadi minuman kesukaan Nabi yang disebut naqi'ut tamar. Ya. Kurma muda kalau direndam itu enak sekali. Jadi minuman segar dan sehat. Kalau melebihi batasnya jadi alkohol, jadi khamr, jadi arak, namanya nabis. Ya, nabis. Dilarang kalau Nabi dilarang, karena bisa memabukkan. Berikutnya adalah wa akalal khazirah. Beliau juga suka makan khazirah, semacam bubur kacang. Bubur kacang, bubur adas, itu beliau suka. Namanya khazirah.
Wahyi hasalun yutahon minal labani wad daqiq. Tapi bubur kacang nabi itu terbuat dari susu dan gandum dibuat bubur. Ya, itu namanya adalah bubur susu dan gandum, namanya khazirah. Wa akala al-kitha mirutob. Juga beliau itu suka makan mentimun dengan kurma. Gimana caranya ulama itu? Timun jeung kurma dimakan dalam sekaligus gitu, berbarengan. Jadi kerupuk. Jeung kurma beda ya. Nanti di kerupuk. Eta mah kabeh orang Cianjur gitu. Kabeh orang Cianjur. Beliau suka makan timun dengan kurma sekaligus berbarengan. Jadi mungkin makanannya itu timun, rencangna tuh kurma gitu. Boleh coba. Boleh dicoba. Bukan kerupuk aja kan. Timun kerupuk beda deh. Timun dengan kurma mirutom, al-kitha mirutom, kurma dengan timun dimakan sekaligus. Lalu wa akalal aqitto, dan juga makan al-aqto atau aqitto, itu semacam gaplek. Jadi ada sesuatu itu di apa namanya? Iya, dipotong-potong kemudian dibiarkan begitu. Mirip gaplek tapi mungkin bahannya bukan dari singkong. Semacam apa namanya? Mungkin buah dipotong lalu disimpan gitu. Semacam itu. Beliau suka itu. Selek. Mungkin selek, mungkin juga ada yang dulu mah waktu kita kecil tuh buah-buahannya dipotong lalu dibaluri dengan tepung gitu. Jadi enak gitu. Itu namanya potongan buah yang jadi makanan. Itu beliau suka. Semacam gaplek kalau lihat bentuknya di kamus itu. Wa akalat tamar bil khubz. Nah ini juga beliau suka makan kurma dengan roti. Ini mah biasa kita juga ya. Roti dipotek ambil kurma. Dan roti zaman dulu itu rotinya asli gandum. Roti kasar, gandum ditumbuk pakai batu. Batunya tuh dua batu besar dua diputar gini. Itu cara menumbuk zaman dulu. Gandumnya disimpan lalu dipakai batunya bundar dua begitu. Nah, dibuat roti, itu namanya khubz. Beliau suka sekali makan roti dengan korma. Wa akal khubz bil khali, kadang-kadang beliau makan roti dengan cuka. Beliau suka juga makan roti dengan cuka. Cuman cukanya bagaimana ulalam. Cuka zaman dulu dengan sekarang apa beda atau tidak ulalam. Cuka sekarang kan tetes tuh. Cuka tetes. Mungkin zaman dulu cukanya tidak cuka tetes. Yogurt katanya tadi. Ada kemungkinan yogurt. Semacam fermentasi ya, cuka tapi bukan cuka tetes yang menusuk nabas teh, beda kayaknya. Itu cuka. Yang penting bahasanya itu adalah beliau suka makan roti dengan cuka. Mungkin dengan yogurt ya. Cuka di situ mungkin maksudnya yogurt. Atau acar mungkin ya. Wa akala sarid, beliau juga memakan sarid. Sarid itu semacam sop atau bubur beras seperti kita itu, bubur yang biasa jualan pagi itu, dan juga sop itu beliau suka. Tapi sopnya zaman Nabi itu al-khubzu bil lahm. Sopnya itu sop daging diletakkan di situ roti. Jadi sop daging dikasih roti, dicemplungin roti ke sop. Saya pernah nyoba itu, enak teman. Sop kikil ya, satu mangkok, beli roti aja, masukin rotinya ke sop, itu enak. Ternyata itu kesukaan Rasulullah SAW juga. Wahnya juga beliau makan al-wadak. Al-wadak itu semacam mentega. Beliau suka semacam mentega. Kalau mentega di orang makan ikan bala-balakeun. Mentega di kana bala-balakeun. Ya. Beliau suka makan mentega, ya, karena mentega itu kan diperlukan juga kalau dia tadi orang mah bala-balake di mentegaan. Jadi enak. Perlu dicoba ya. Bala-bala ku mentega perlu dicoba. Iraha-iraha. Insyaallah. Pak Haji ini pintar bikin bala-bala. Bala-balanya enak.
resepnya katanya dimantegaan. Tapi kita perlu bukti memang. Tidak sahih kalau wacana doa. Tidak sahih. Jadi masih doain riwayatnya. Yang model gitu. Tapi kalau kita sekalian nyampak, nah ini sahih mutawatir ya maksudnya. Mutawatir sahih. Berikutnya adalah wa akala syahmal mudhab. Juga beliau kalau makan gaji itu gajinya gaji yang cair. Jadi kalau gaji itu berarti dipanaskan dulu, nanti dimakan dengan apa gitu, roti. Wa akala minal kabidil masyuyah. Nah ini yang beliau suka dan kita juga suka. Hati tapi dibakar, belum ada di kita ini. Kabid itu kan hati al-masyuyah yang dibakar. Jadi belum ada di kita kulinernya, belum ada. Bukan digoreng. Jadi belum ati itu kesukaan Nabi. Di kita belum ada. Ayat. Belum ati. Ada. Oh sate iya. Ini mah khusus ati yang dibakar. Itu bukan ditusukkan sate begitu nyelap hiji, bukan. Nyelap hiji mah sate judulnya. Ini mah ya ini mah ati dipanggang. Ati panggang belum ada. Ya, itu enak sekali ya. Wa akal qadid. Nah ini juga beliau suka al-qadid, dendeng. Beliau sangat menyukai dendeng, daging dendeng, qadid namanya. Wa akala duba. Duba itu labu yang gede. Yang suka jadi kolak itu. Nah, waluh yang gede tapi itu kesukaan aku. Sanes waluh alit mah bisa letoy ulah. Waluh kecil bisa letoy ulah. Tapi waluh gede, Nabi itu suka duba. Duba itu waluh yang besar, yang kuning itu. Dikolak mangga, di sop mangga, di sarung daging mangga. Itu kesukaan Nabi banget itu. Di sop sama daging yang walau putih namanya duba. Pupuk misalnya. Ya, bukan waluh kecil, ya, tapi yang gede. Duba namanya. Wa kana yuhibbuha, sangat mencintainya. Wa akalal batih birutob. Semangka dicampur korma ngora, tak suka beliau. Kumacarana mungkin dicampur ya. Semangka campur. Semangka teh dibelahi dicampur dengan rutob. Korma muda dengan semangka dimakan bersamaan. Coba diteliti apa khasiatnya. Belum ada yang meneliti. Tapi itu kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bitih birutob. Wa akala tamr bizubat. Nah ini baru yogurt dengan korma. Jadi korma itu diolah menjadi beberapa varian. Aya nu dicampur jeung bonteng, aya nu dicampur jeung semangka, ada yang dengan yogurt, ada yang dengan roti dan lain-lain sebagainya. Jadi korma diolah dalam bentuk berbagai varian. Beliau sangat menyukainya. Walam yakun yarudu thayyiban wala yatakallamu bahkan hadyuhu akla matayassar. Nah, kaidahnya gini, Nabi itu kalau makan akala matayassar, memakan segala apa yang mudah didapatkan. Apa aja yang ada yang mudah didapat beliau makan. Fa in awazahu sabaro. Kalau ada sesuatu yang beliau menginginkan sesuatu dan tidak ada, tetapi tidak ada, sabar, beliau bersabar. Hatta innahu la yurbitu ala batnihi al-hajar minal ju'. Bahkan beliau itu pernah mau makan tapi ditahan tidak makan sampai perutnya itu diikat dengan batu. Ketika menggali parit itu Nabi diikat perutnya dengan batu supaya laparnya nggak kerasa. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya mau makan, lapar, lihat perut saya, ada batunya di sini 2 diikat. Rasul akhirnya nunjukkan juga perutnya. Kami kilo lobat ininya. Jadi sahabat diikat batunan 2, Rasul mati lu batunan. Jadi sahabat waduh, atau orang cahayana naon. Akhirnya beliau memanggil orang yang masih ada sisa kurma, masukkan tangan beliau ke karung,
orang semua ngambil kurma dari karung itu, nggak habis-habis. Ini bagian dari mujizat Nabi SAW. Kayak kurma sakepel, kemudian nasbun karena karung, Rasul masukkan tangannya, sahabat langsung ngambil semuanya, tapi tidak habis-habis itu kurma. Masya Allah. Itu adalah mujizat Nabi SAW. Nah ini, beliau juga pernah 3 hilal tidak masak. Wa yurul hilalu wal hilalu wal hilalu la yukun fi baitihi narun. Pernah beliau 3 purnama tidak masak, tengebul dapurna. Kecuali 2 bulan kanan. 3 purnama, 3 hilal, 3 bulan sabit beliau pernah tidak masak dan makan hanya al aswadain, yakni 2 bulan hitam. korma dan air. Berarti makan kurma saja selama 3 pekan itu. Itu adalah kesederhanaan beliau. Jadi beliau itu kaya raya, tetapi juga terkadang tidak ada begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Wa kana mu'dhamu ta'amihi yudau 'alal ardi. Kebanyakan makanan Nabi itu hidangannya diletakkan di bawah, di atas tanah, di hamparanan. Jadi hidangan Nabi itu rata-rata ngamparkeun amparan lalu makan di bawah. Itu petunjuk Nabi dalam makan. Tidak duduk di meja, tidak makanannya tidak lebih tinggi. Tidak lebih tinggi, tapi makan itu di hamparan, di atas tanah, di atas hamparan, di atas tanah. Itu kebiasaan beliau SAW. Alal ardi fi sufratin wahya kanat maidatuh. Itulah hidangan Nabi SAW. Wa kana yaqulu bi asabihi salas. Kalau makan dengan 3 jari. Wa yal'aquha idza farigo. Dan menjilatinya kalau sudah selesai. Beliau tidak pernah cuci tangan setelah makan. Beliau tidak pernah pakai tisu setelah makan, tapi pakai 3 tangan dan dijilatinya tangan itu sampai bersih. Wa huwa asyrafu ma yakun minal aqla. Itulah makan beliau yang mulia. Makanannya mulia dari Nabi yang mulia. Dengan 3 jari, dan 3 jari dibersihkannya dengan dijilat. Tidak mencuci tangan, tidak pakai tisu. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mutakabbir ya'kulu bi asbihi wahidah. Ini Ibnu Qayyim komentarnya. Karena orang sombong makan dengan 1 jari. Orang rakus makan dengan 5 jari. Fa innal haris rakus ya'kulu bil khamsi, 5 jari. Menurang makan ku 5 jari, cek Ibnu Qayyim jalma rakus tanpa kesarakah. Maruk ya, kemaruk. Karoh. Wayad fa'u birroha. Jadi orang bijak makan dengan 3 jari. Orang sombong makan dengan 1 jari. Hanya ditotolan unggul. Orang rakus makan dengan 5 jari. Nah itu mah komentar Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kalau yang tadi disebutkan mah itu riwayat hadis, ada hadisnya. Kalau yang tadi 3 jari lalu 1 jari dan 5 jari, itu komentarnya Ibnu Qayyim. 2 jari. 2 jari tidak ada. Sumpit. Tilu angger. Jadi yang makan 3 jari itu sunnah. Yang makan 1 jari sombong. Yang makan 5 jari rakus. Orang rakus. Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi rata-rata 5 jari. Ini ada terakus. Terakus gitu. Latihan sih bisa latihan 3 jari. Terus kan 1 jari. Bisa latihan. Nah, kalau hal yang sekiranya berbeda dengan masa lalu dan masa sekarang, kita bisa mengambil namanya dengan fikih muasir, fikih yang sekiranya bisa mengakomodir kebutuhan orang sekarang. Orang sekarang makannya banyakkan kuah-kuah yang harus pakai sendok, maka pakai sendok. Kalau makan sop, mau ku curug mana ada hese, ku sendok kuahnya. Bubur ayam makan di Tegalega, ku curug tilu susah.
ku sendok. Jadi disesuaikan. Cuman sunnah-sunnah seperti tadi jangan sampai tidak pernah dilakukan sama sekali. Sesekali dilakukan sunnah semacam itu. Masih Modern, fikih kekinian. Ini masih Berikutnya wa kana la yakul muttaqian. Beliau tidak makan dengan bersender. Itu makan dengan bersender itu tidak nyunah. Ulah nyarande. Beliau tidak pernah makan bersender. Kalau makan itu badannya dibuat tidak menyender. Begini makannya. Ini sunnahnya. Supaya si makanan itu lancar ke pencernaan. Kalau kita makan enak nyender gitu. Nah itu tidak nyunah. Makan dengan menyender tidak sunnah. Bersandar. Makan dengan bersandar itu tidak nyunah. Bahkan Nabi tidak pernah makan bersandar. Karena itu terkesan seperti orang sombong juga. Makan bersandar itu orang menak. Dan beliau tidak suka menampakkan kemenakan. Sehingga makannya itu tidak bersandar. Kalau mau di kursi duduk aja di kursi. Tidak usah nyender begini. Nah itu yang berkenaan dengan makan Nabi SAW. kalau telur nggak disebut-sebut. Telur nggak disebut di sini. Belum. Nggak ada ya. Milhun qabla yakul milhun awalan. Mungkin maksud apa? Telur itu di sini nih. Wa akalal masluqah. Rebusan-rebusan. Beliau suka makan yang direbus. Boleh jadi ada telur. Nah, itu telur mungkin di situ masuknya. Kalau yang garam juga belum ketemu di sini. Belum, itu adalah kebiasaan makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dulu kan pakai jari begini sebelum makan itu netralisir gitu. Ya, sebelum makan doa tentunya. Lalu setelah makan alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa razaqana dan seterusnya. Nah, wa kana aktsaru syurbihi qa'idan. Beliau itu kalau minum duduk. Tetapi terkadang berdiri. Berarti syariba marratan qa'iman wa syariba marratan qa'idan. Sesekali beliau minumnya berdiri, sesekali minumnya duduk. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekiranya berdiri itu yang pas dan cocok, nggak apa-apa berdiri. Kalau sekiranya minumnya pasnya duduk, maka duduk. Jadi silahkan sesuaikan dengan etika dan kebutuhan. Kalau di satu daerah misalkan sopanya duduk lebih bagus, afdol. Tapi kalau di satu tempat misalkan kita perlu berdiri, yang lain tuh karena berdiri masa kita duduk. Nah ini disesuaikan juga nggak apa-apa. Karena Rasul itu syariba qa'iman marratan wa syariba qa'idan marratan. Beliau terkadang minum berdiri, terkadang minum duduk. Minum jam-jam. Minum jam-jam. Nah beliau minum jam-jam berdiri. Ini saya akan bacakan riwayatnya. Wasiyah wal qisah yadul alaihi fa innahu atazamzama wa hum yastaquna minha fa akhadha dalwa wa syariba qa'iman. Sahabat mendatangi Nabi mawakeun jam-jam. Nah itu sahabat luar biasa adabna. Sahabat bawakan jam-jam disuguhkan ke Nabi. Nabi meminumnya berdiri. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena mungkin sahabat nyuguh kena berdiri. Jadi Nabi menyesuaikan dengan mereka berdiri supaya tidak menyusahkan mereka mungkin. Dan yang kedua, bisa jadi itu sebuah anjuran kalau jam-jaman minumnya berdiri. Jadi para sahabat mawakan air jam-jam menyuguhkan ke Nabi dan Nabi meminumnya wasyariba qa'iman. Itu ya. Wa sahih fi hadhihi al-mas'alah an-nahyu 'an syurbi qa'iman wa jawazuhu li udhrin yamna'u min al-qu'ud. Ibnu Qayyim berkomentar terkait hadis ini. Dan yang benar menurut beliau adalah dilarang minum berdiri dan dibolehkan apabila ada kebutuhan. Nah gitu ya. Jadi hukum asalnya minum itu duduk, tapi dibolehkan saat dibutuhkan. Wa bihadza tajma'u ahadisul bab.
Dengan cara begitu kita mengumpulkan seluruh hadis dalam bab ini. Jadi yang hadis minum berdiri tetap diambil, yang hadis minum duduk diambil, menggabungkannya disimpulkan oleh beliau Ibnu Qayyim. Beliau itu minumnya secara umum duduk, tapi kadang-kadang Sesekali darurat. Kalau makan minum dengan makan sama, sama. makan dengan minum sama. Wallahu a'lam beliau, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Bukan itu syaribana wala yaminihi, itu jelas beliau selalu makan dengan yang kanan. Wa ikana man ala yasarihi akbar, meskipun di gigirnya ada yang lebih tua tapi ngasih yang kanan dulu. Jadi kalau ada kolot jeung aya katuhu, diprioritaskan katuhu. Kalau kita lagi majelis ini ngasih minuman, itu yang didahulukan yang katuhu, karena tayamun itu bukan pakai mim, pakai nun. Tayamun mendahulukan kanan lebih utama dari mendahulukan usia. Tetapi Umar bin Khattab punya adab. Dulu pernah disuguhkan minuman, ini Nabi, ini Umar, ini Abu Bakar. Secara urutan ke Umar dulu, lebih ke Abu Bakar dulu maksudnya, ke kanan. Tetapi Umar melihat bahwasanya Abu Bakar ada di situ, sehingga walaupun Abu Bakar itu urutannya ketiga, Umar mendahulukannya. Meskipun Umar di kanan, tapi Umar tidak mengambil haknya. Umar memberikan haknya ta'aduban sebagai etika kesopanan kepada Abu Bakar, sehingga urutan minumannya itu dari Rasul ke Abu Bakar dulu, padahal di kanan ada Umar. Jadi secara hukum yang nukatuhu heula dikasih minum, tapi secara adab yang lebih tua dulu yang dikasih minum. Jadi aya ilmu, aya adab dah. Secara ilmu maka tuhu, secara adab nukolot. Nah, itu kita gabungkan dua-duanya. Wallahu ta'ala bishawab, mudah-mudahan ada tambahan ilmu. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.